Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zahra dengan NIM B1B1222018. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Pemberian Kompensasi. Sini terdapat beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian kompensasi. Nah, kompensasi atau gaji adalah imbalan berupa uang maupun bukan uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan kompensasi juga dipengaruhi oleh pengaturan kompensasi karena memiliki arti penting baik bagi organisasi maupun pekerja. Bagi organisasi, pembayaran gaji adalah biaya yang harus dikeluarkan atas pekerjaan seseorang. Sedangkan bagi karyawan, gaji adalah bayaran atau biaya yang digunakan untuk mengatasi persoalan hidup dan keluarganya. Poin kedua yaitu faktor besarnya kompensasi. Terdapat beberapa faktor besar dalam kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam hal pencari kerja atau penawaran, jika lebih banyak daripada kesempatan kerja atau permintaan, maka upah umumnya akan lebih kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan kerja, maka kompensasi secara umum akan lebih baik. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Dengan asumsi bahwa kapasitas dan kesiapan organisasi untuk membayar meningkat, maka tingkat kompensasinya akan semakin besar. Kemudian, jika kemampuan dan kesiapan organisasi untuk membayar tidak memadai, maka tingkat pembayarannya cukup kecil. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Jika serikat kerja itu solid dan kuat, maka tingkat kompensasi akan lebih tinggi. Tetapi jika serikat kerja tidak solid dan memiliki dampak yang lebih kecil, maka tingkat pembayarannya akan lebih sedikit. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Kompensasi pada dasarnya adalah penghargaan untuk pelaksanaan pekerjaan. Jika semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi pula upah yang akan didapatkan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Kewenangan pemerintah melalui peraturan dan pernyataan resmi menetapkan gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang atau batas kompensasi. Kepastian dari proses administrasi penting agar pelaku usaha tidak sembarangan menentukan berapa besaran kompensasi bagi pekerja, mengingat kewenangan pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat pada umumnya dari kegiatan yang tidak sejalan. Yang keenam, biaya hidup. Dengan asumsi bahwa jenis biaya hidup sehari-hari sebagian besar di suatu tempat jika tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah akan meningkat. Sedangkan jika tingkat pengeluaran di tempat tersebut rendah, maka tingkat pembayaran atau kompensasi umumnya akan sedikit. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Pekerja yang berdiri pada pijakan yang lebih tinggi akan mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih signifikan. Sedangkan kewenangan yang berdiri pada pijakan yang lebih rendah akan mendapatkan sedikit kompensasi atau gaji. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka kompensasi akan jauh lebih tinggi, mengingat dengan kemampuannya yang baik. Kemudian, jika karyawan dengan pendidikan rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja, maka memiliki tingkat upah atau kompensasi yang lebih rendah. Faktor yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Dalam hal keadaan ekonomi masyarakat sedang maju, tingkat upah kompensasi akan jauh lebih baik, dengan alasan akan bergerak menuju kondisi kerja yang lebih baik. Sebaliknya, jika keadaan keuangan kurang, tingkat gaji rendah, banyak pengangguran atau usaha banyak yang dihentikan. Yang ke-10,
jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat dari pekerjaan yang dilakukan merepotkan dan memiliki pertaruhan besar. Yang 11, tantangan-tantangan eksternal. Terkadang pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar tempat kerja seperti keluarga, kesejahteraan, keadaan keuangan, atau masalah individu lainnya. Poin selanjutnya itu peranan kompensasi bagi manajemen. Kompensasi bagi manajemen memberi peran sebagai kompensasi, penghargaan, dan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai trade-off dari waktu, tenaga, kepercayaan untuk berkomitmen pada organisasi. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaji resmi dan gaji biasa, yang mana gaji resmi khususnya gaji yang diberikan oleh organisasi, sedangkan gaji biasa khususnya gaji yang didapat dari rekan, misalnya pengakuan atas pekerjaannya. Poin selanjutnya yaitu efektivitas sistem kompensasi. Menurut Patten, agar sistem kompensasi efektif harus memenuhi 7 kriteria. Yang pertama, mencukupi, memenuhi ketentuan minimum pemerintah, serikat kerja, dan perangkat manajemen. Yang kedua, adil. Setiap orang diberi kompensasi selaras dengan jumlah usaha yang diberikan, kemampuan, pelatihan, dan sebagainya. Yang ketiga, imbang, yaitu jumlah gaji, tunjangan, dan lainnya harus imbang atau sama rata. Yang keempat, efektif. Dari segi biaya, gaji harus sepadan dengan kemampuan perusahaan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan orang. Yang keenam, memotivasi orang untuk bekerja dengan efektif dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketujuh, dapat dimengerti oleh tenaga kerja. Poin selanjutnya yaitu tujuan administrasi kompensasi. Administrasi dari pemberian kompensasi memiliki bermacam-macam target yang mungkin saling berbenturan dan mencakup masalah atau kompromi. Secara lengkap, target yang ingin dicapai melalui organisasi penggajian dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Kompensasi harus ditetapkan cukup tinggi untuk menarik kandidat. Karena organisasi bersaing di pasar kerja, tingkat upahnya harus sesuai dengan keadaan pasar tenaga kerja. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada. Jika tingkat gaji kurang, banyak pekerja akan pergi. Maka untuk mencegah pergantian pekerja, kompensasi harus dijaga dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku untuk sistem penggajian pada organisasi yang berbeda. Yang ketiga, menjamin keadilan. Upah dan organisasi khususnya pada bidang keuangan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi harus memberdayakan cara berperilaku yang ideal, pelaksanaan pekerjaan yang baik, punya pengalaman, tabah menghadapi masalah, melaksanakan kewajiban dengan komitmen tinggi, dan cara berperilaku yang baik dapat dikompensasikan melalui rencana pembayaran yang menarik. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Program pembayaran yang wajar dapat membantu organisasi dengan mengamankan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang sesuai. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Di sisi lain dari karyawan dari organisasi, kompensasi menghadapi batasan peraturan-peraturan yang sah. Program pembayaran yang layak mempertimbangkan batasan-batasan peraturan yang berlaku dan ini mengikuti pedoman administrasi yang mengatur kompensasi pekerjaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu tantangan yang mempengaruhi kompensasi. Terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, suplai dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan mungkin perlu membayar lebih dari nilai keseluruhan
yang mereka tunjukkan karena tekanan dari situasi ekonomi. Yang kedua, serikat karyawan. Kekurangan atau kekuatan asosiasi pekerja mencerminkan kapasitas asosiasi pekerja untuk mempraktikkan dampak kekuatan dalam menentukan tingkat kompensasi. Semakin membumi kekuatan perusahaan, maka semakin membumi negosiasi pekerja dalam menetapkan tingkat upah mereka. Yang ketiga, produktivitas. Organisasi harus memperoleh manfaat untuk berbuat dan berkembang. Tanpa hal ini, organisasi tidak akan pernah bisa bersaing. Dengan cara ini, organisasi tidak dapat membayar pekerja mereka lebih dari yang mereka tambahkan ke organisasi melalui efisiensi mereka. Yang keempat, kesediaan untuk membayar. Sama sekali tidak berlebihan bahwa organisasi benar-benar perlu membayar kompensasi dengan layak dan wajar. Yang kelima, kemampuan untuk membayar. Dalam jangka panjang, pengakuan kompensasi tergantung pada kemampuan organisasi itu untuk membayar. Kapasitas untuk membayar tergantung pada gaji dan manfaat yang diperoleh, di mana hal ini dipengaruhi oleh efisiensi karyawan yang tercermin dalam biaya tenaga kerja. Yang keenam, berbagai kebijaksanaan pengupah dan penggajian. Hampir di semua perusahaan memiliki pendekatan yang dapat mempengaruhi gaji dan upah. Salah satu strategi normalnya adalah memberikan kenaikan gaji yang setara kepada karyawan perusahaan dan pekerja non-perusahaan. Yang ketujuh, kendala pemerintah. Peraturan dari pemerintah dengan setiap pedomannya mempengaruhi kemampuan organisasi. Upah terendah yang diizinkan oleh peraturan secara hukum, pembayaran waktu tambahan, dan batasan usia untuk bekerja anak adalah beberapa contoh dari strategi kompensasi pemerintah. Poin selanjutnya adalah keadilan dan kompensasi. Suatu organisasi harus fokus pada aturan kompensasi dalam memutuskan strategi pembayarannya. Setiap kali pekerja mendapat bayaran dari organisasi, pandangan kewajaran dipengaruhi oleh dua elemen. Yang pertama, proporsi gaji terhadap kontribusi individu untuk jenis instruksi, pengalaman, persiapan, ketekunan, dan lain-lain. Yang kedua, korelasi proporsi yang dengan proporsi diakui dengan orang lain dengan siapa kontak langsung yang umumnya terjadi. Poin selanjutnya, proses kompensasi. Interaksi kompensasi adalah organisasi dari berbagai subproses yang ditentukan untuk memberi kompensasi kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan dan untuk mendorong mereka mencapai tingkat pelaksanaan pekerjaan yang ideal. Aparatur, kerangka kerja, dan strategi yang berbeda secara eksplisit digunakan untuk mengorganisasikan interaksi yang rumit. Di antaranya adalah pemeriksaan kerja, penilaian kerja, tinjauan gaji dan keuangan, rencana kompensasi, evaluasi pelaksanaan kerja, dan berbagai strategi mengenai tingkat upah organisasi dan keuntungan. Poin selanjutnya, evaluasi pekerjaan. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka kompensasi yang adil, para eksekutif perlu menyusun hubungan yang dapat diandalkan dan teratur di antara tingkat gaji yang penting untuk semua posisi dalam asosiasi. Penilaian kerja adalah strategi yang disengaja untuk memutuskan nilai umum pekerjaan. Tingkat interaksi yang cepat adalah untuk mendapatkan konsistensi internal dan eksternal dalam upah dan kompensasi. Poin selanjutnya yaitu metode-metode evaluasi pekerjaan. Ada 4 teknik penilaian kerja yang biasanya digunakan dan mereka dapat dipisahkan menjadi 2 kelas. Yang pertama, menggambarkan teknik yang lebih mudah yang tidak menggunakan faktor poin demi poin. Yang terakhir yaitu metode-metode evaluasi pekerjaan. Terdapat 4 teknik penilaian kerja yang biasanya digunakan dan dapat dipisahkan menjadi 2 kelas.
Kelas yang pertama yaitu menggambarkan teknik yang lebih mudah yang tidak menggunakan faktor poin demi poin terkait. Secara umum berdasarkan serangkaian tanggung jawab yang bertentangan dengan rincian pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari dua teknik yang dalam beberapa kasus disebut teknik non-kuantitatif, yaitu yang pertama penentuan posisi kerja dan yang kedua tinjauan kerja. Klasifikasi selanjutnya menggabungkan teknik yang menggunakan pendekatan yang lebih terperinci. Faktor kerja dipilih dan diperkirakan, dan program pemeriksaan kerja organisasi harus menciptakan penentuan tugas yang membingkai prasyarat untuk setiap variabel. Kelas ini dikenal sebagai metodologi kuantitatif dan terdiri dari teknik periksa faktor dan kerangka poin.